jua buat seluruh permata GBKP dimanapun berada pada kesempatan ini. Kembali saya menyapa seluruh adik-adik kami permata untuk tetap semangat mengikuti PA Permata di minggu ini. Karena kita yakin dan percaya ketika Tuhan berkenan untuk melawat kita. Ketika kita diajar untuk memahami karya dan rancangannya bagi kehidupan kita. Sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Rasa syukur yang selalu kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan. Kami rindu Engkau melawat hidup kami. Kami rindu Tuhan, kami diajar selalu bagaimana kami dapat memahami rancangan dan karya Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kehidupan kami. Izinkan kami melalui pertolongan Roh-Mu Tuhan, agar kami dapat menyampaikan renungan di PA Permata ini dalam pimpinan dan kuasa-Mu yang menyertai kami. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Permata yang terkasih, mari kita baca firman Tuhan yang menjadi renungan di PA Permata minggu ini. Saya akan baca dari kitab 1 Korinti pasal 6 ayat 12 sampai dengan ayat 13 dalam bahasa Karo Bagenda Katana. Banci jadi lit si ngata kenca. Bebas kap aku ngelakukan KIP. Payu ngemin. Tapi labukri na erguna. Aku pe banci ngaku katakan, bebas kap aku ngelakukan KIP. Tapi laku pelepas KIP engkuasai aku. Banci kanina kalak tole. Pangan me guna beltek nga. Jana beltek me guna pangan. Payo nga katana Tapi dua na pagi imasapken di bata. Labotuhu maka kula manusia guna erlagu lah mahuli. Tapi guna Tuhan. Janah Tuhan guna kula. Inilah yang menjadi bacaan kita di PA Permata minggu ini. Dan yang menjadi tema di PA Permata ini adalah kula guna Tuhan. Shalom buat seluruh permata yang terkasih. Ketika kita mengingat dan memahami kembali, tubuh kita ini adalah pemberian Tuhan bagi kita. Di dalam tubuh kita ini, walaupun kita yang memiliki tubuh, tapi bukan berarti apa yang kita lakukan semau kita, ate-ateta saja. Tapi tidak demikian adanya. Paulus melihat apa yang terjadi di jemaat Korintus. Yang banyak sekali disalahartikan dan disalahgunakan. Termasuk tentang memakai kebebasan di dalam kehidupan jemaat tersebut. Kebebasan-kebebasan yang mereka pahami selama ini adalah kebebasan yang tidak pas ataupun kebebasan yang salah. Di mana mereka memakai seluruh apa yang mereka mau termasuk tubuh mereka untuk kesenangan mereka. Bahkan untuk mencari sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jadi di sini kita melihat satu hal yang dilakukan Paulus. Untuk menanggapi kasus yang terjadi di Korintus, Paulus memberikan satu pemahaman agar konsep yang salah tentang kebebasan Kristiani dan tentang kebebasan tubuh itu bisa Paulus luruskan dari pengajaran yang dia berikan kepada jemaat Korintus. Jadi bagaimana cara Paulus untuk dapat meluruskan kembali pemahaman ataupun konsep yang salah bagi kehidupan jemaat Korintus? Yang pertama sekali Paulus ingatkan di sini adalah bagaimana Paulus mengoreksi konsep teologis mereka yang salah tentang kebebasan Kristiani dan kebebasan tubuh. Paulus mau meluruskan hal yang demikian seperti yang diangkat dalam pasal 6 ayat 12 sampai dengan 14. Bagaimana Paulus menerangkan dengan begitu terperinci agar jemaat-jemaat yang ada di Korintus ini tidak hidup dan memakai konsep teologis yang salah tentang kebebasan tersebut. Jadi dalam hal ini Paulus memberi arti dan makna tentang kebebasan di dalam Kristus. Kebebasan di dalam Kristus yang Paulus maksudkan di sini adalah bukan berarti kita bebas melakukan apapun yang kita mau. Apapun yang kita inginkan, kita bebas melakukannya. Karena Allah memberikan kebebasan kepada manusia.
Mungkin itu konsep yang terjadi di dalam jemaat Korintus. Tapi Paulus menitik beratkan di sini kebebasan di dalam Kristus adalah ada dua pertimbangan yang harus dimengerti oleh jemaat Korintus untuk dapat mereka lakukan dalam memakai dan mengartikan tentang kebebasan. Yang pertama, Paulus katakan, agar kebebasan itu harus kita tahu tentang kebebasan diri dan kebebasan bersama dan kebebasan secara komunal. Bagaimana kita memberikan kebebasan dalam diri kita? Itu butuh kendali. Bukan semau kita saja. Bukan semau gue saja. Tanpa memikirkan resiko apa yang kita lakukan terhadap kebebasan diri kita. Karena ketika kita menanamkan konsep yang salah tentang kebebasan diri, pasti akan berdampak kepada orang lain. Berdampak kepada teman-teman. Berdampak secara kelompok ataupun secara komunal. Tapi Paulus menyatakan di sini, bagaimana kita mengartikan kebebasan tentang diri kita. Satu hal ada pemahaman yang benar. Bahwa apapun yang kita miliki di dalam tubuh kita ini, semua itu adalah untuk mempermuliakan nama Tuhan. Bukan membuat diri saya senang, tapi untuk membuat hati Tuhan senang. Dan ketika kita bisa menyenangkan hati Tuhan dengan kita memakai kebebasan dari diri kita, tentu akan berdampak kepada teman-teman kita, berdampak kepada sesama, berdampak kepada komunal. Dan dampak inilah yang Paulus maksudkan. Berilah dampak yang baik. Jangan sempat dari pemahaman yang salah tentang kebebasan diri kita akan membawa dampak tidak baik. Tapi kalau berdampak yang baik, itulah yang diharapkan oleh Paulus dalam pengajarannya kepada jemaat Korintus. Terus yang kedua yang menjadi pertimbangan ketika kita memahami tentang kebebasan di dalam Kristus adalah bagaimana kita diperbudak diri sendiri. Orang yang diperbudak diri sendiri tanpa memahami satu hal yang harus dia ubah tentang dirinya akan berdampak dan membahayakan bagi dia dan orang lain juga. Dan hal yang demikianlah yang perlu diluruskan oleh Paulus. Jangan sempat kita diperbudak oleh diri kita sendiri dengan pemahaman yang salah. Jadi dalam dua hal ini harus menjadi pertimbangan ketika kita memakai kebebasan di dalam Kristus. Jadi kenapa mesti seperti ini yang ditekankan oleh Paulus? Karena hal ini dia tekankan kepada jemaat Korintus. Ketika jemaat itu memahami dan memakai kebebasan itu, agar ada 3 dampak yang harus mereka tunjukkan dan pahami. Satunya, ketika mereka memakai satu kebebasan dalam diri mereka, berikanlah itu hal yang berguna. Yang kedua, ketika memakai sebuah kebebasan di dalam diri mereka, pakailah itu untuk hal yang menguntungkan. Dan yang ketiga adalah, kebebasan itu pakailah di dalam diri kita agar memberi manfaat. Dan yang ketiga ini semuanya adalah berguna, menguntungkan, bermanfaat untuk lebih mengenal dan hidup di dalam Kristus. Kalau demikian pentingnya pemahaman tentang kebebasan mengenai tubuh kita ini, kula guna Tuhan. Bagaimana kita bisa mengarahkan, memfasilitasi diri kita, bahkan kita memakai sebuah kebebasan itu untuk tubuh kita. Apa sih pentingnya? Mungkin kita bisa bertanya seperti itu. Kalau kita baca dalam perikop kita ini dalam bahasa Indonesia, jelas sekali dikatakan bahwa arti tubuh di dalam Kristus adalah tempat tinggal pribadi Roh Kudus. Itu bisa kita baca dalam Roma 8 ayat 11. Luar biasa, kudusnya tubuh kita ini diberikan oleh Tuhan. Jangan sempat tubuh kita ini dihuni oleh roh-roh yang tidak berguna. Tapi tubuh kita adalah bait Allah itu sendiri. Dan tempat tinggal pribadi Roh Kudus yang mengarahkan dan menguasai hidup kita. Dan tubuh kita ini adalah milik Kristus. Oleh karena itu dari perikop kita ini, inti daripada pengajaran Paulus adalah hiduplah memuliakan Allah. Tema kita mengatakan kula guna Tuhan. Janah Tuhan erguna man kulanta.
Ini mengarahkan kita bagaimana kita menjaga kesehatan fisik kita agar tidak tercemar dengan kejahatan-kejahatan duniawi yang bisa merusak kesehatan fisik tempat Allah berdiam. Jadi permata yang terkasih, bagaimana seluruh permata bisa menjaga diri, menjaga kesehatan fisik, mental, termasuk sehat jasmani dan rohani, agar senantiasa roh Allah yang berdiam diri di antara kita, dalam diri kita, berkuasa untuk mengarahkan hidup kita, berguna untuk Tuhan. Jadi di dalam mengikuti PA Permata di minggu ini ada 2 aksi. Dan aksi ini mungkin membawa satu hal yang bisa berdampak bagi pemahaman seluruh permata. Mengundang pembicara untuk dapat memberikan arahan dalam menjaga kesehatan. Dan bagaimana dalam aksi yang kedua mungkin orang-orang medis yang bisa memberikan solusi tentang hal ini. Jadi aksi ini kalau bisa diwujudkan agar berdampak di dalam menjaga tubuh kita sehat jasmani rohani dalam koridor aturan firman Tuhan, dan kita juga sehat dalam koridor aturan para medis. Selamat mengikuti PA Permata buat seluruh permata yang terkasih. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Rasa syukur yang bisa kami sampaikan Tuhan melalui lawatan firman ini, izinkan kami juga dapat menikmati kuasa Roh-Mu untuk dapat memberikan kesehatan bagi kami, mengingatkan kami agar kami tidak terkontaminasi hidup kami, jiwa kami dalam pergaulan yang tidak baik, tapi kami selalu rindu Tuhan, Engkau mengingatkan dan mengarahkan seluruh kehidupan kami, terkhusus buat permata-permata GBKP yang terkasih. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau tetap memberkati setiap orang yang rindu untuk mendengar firman Tuhan di dalam hidupnya. Di dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.